bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada seorang jatuh sakit namanya Lazarus. Maka kedua perempuan saudara Lazarus yang sakit itu mengirim pesan kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudara akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan daku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan daku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku seiman dalam Kristus, ya, dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, kita masih diajak untuk melihat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Dikatakan Yohanes dalam keterangan itu, ia sengaja untuk tidak datang pada hari kematiannya. Permenungan kata sengaja ini dalam Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa kemuliaan seperti yang dikatakan oleh Yesus, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jadi ada peristiwa-peristiwa sengaja yang dibuat oleh Tuhan. Entah itu peristiwa sakit, entah bahkan itu peristiwa kematian, peristiwa apapun yang pedih. Dalam tanda kutip itu peristiwa sengaja dalam bahasa yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Pertama-tama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan persis itu terjadi dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Jadi ada banyak peristiwa yang diciptakan, yang kita jalani. Yang dalam kacamata imam,
iman itu kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Sengaja dibiarkan oleh Tuhan. Sengaja peristiwa kematian itu dibiarkan untuk menyatakan, pertama-tama untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan itu terjadi dalam Injil, dalam peristiwa Lazarus yang dibangkitkan. Kebangkitan itu terjadi karena Tuhan sengaja tidak datang pada saat sebelum kematian Lazarus. Itu menarik untuk kita renungkan dalam hidup kita. Mari kita melihat pengalaman-pengalaman kecil kita. Bahkan kadang-kala Tuhan sengaja. Entah Tuhan sengaja membuat kita gagal. Entah Tuhan sengaja mengulurkan waktu untuk membuat kita sedih. Entah Tuhan sengaja kemudian menunda-nunda waktu untuk kita bersuka cita. Pertama-tama karena tujuan hanya satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita jeli untuk melihat peristiwa-peristiwa iman dalam hidup kita. Untuk melihat peristiwa-peristiwa kesengajaan yang diciptakan dan diberikan oleh Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi permenungan kita adalah Lazarus, Marta dan Maria adalah keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan semua orang-orang yang Yahudi yang ada di sekitar keluarga itu memberi kesaksian akan relasi kasih. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan mengunjungi kita kalau kita membangun relasi kasih dengan Tuhan. Tuhan akan mendatangi kita dan tidak akan jemu-jemu untuk berbicara dan memberikan berkat untuk kita kalau kita memiliki relasi kasih dengan Tuhan. Mari belajar dari keluarga ini, keluarga Lazarus, Maria dan Marta, untuk membangun relasi kasih dengan Tuhan. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat besar bagi kita yang mengasihi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.